Ya, pemirsa, para entrepreneurs dan calon entrepreneurs yang luar biasa di dalam hidup, Anda pasti ingin sekali mengetahui apa yang paling berarti dalam hidup Anda. Mungkin banyak di antara kita berpikir bahwa kita memiliki banyak hal dalam profit atau menjadi siapapun yang berhasil, yang sukses adalah hal yang paling penting. Tapi menurut kami adalah hal yang paling penting adalah ketika kita bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Saat lagi Anda akan menyimak inspirasi bisnis dari Profesor Samuel Hendra Tirta Miharja, atau yang lebih dikenal dengan Sam Tirta atau Pak Sam, pembawa acara Inspirasi 5 menit, kemudian juga Bermimpi 1 menit. Beliau juga adalah pembicara di TV, di Family Channel, kemudian juga Today Inspiration di Innovation, dan beliau juga adalah seorang trainer ya dari Tirta Wacana yang sudah memberikan banyak training di berbagai daerah Indonesia dan bahkan ke mancanegara. Anda akan menyimak banyak sekali kisah-kisah inspirasi dan motivasi bisnis yang tidak hanya sekedar bisa melengkapi wawasan Anda. Beliau juga sangat berpengalaman dalam hal bagaimana menjadi seorang educator. Beliau adalah guru besar di Universitas Trisakti dan juga berpengalaman sebagai dosen selama 42 tahun. Dan beliau juga adalah seorang penulis buku bestseller. Salah satunya buku yang saya pegang sekarang, yaitu Inspirasi 5 menit. Dan Anda bisa mendapatkan inspirasi dari Pak Sam atau Sam Tirta di setiap hari Kamis pukul 9 pagi di Radio Heartland FM Network, dan juga dapat menemukan inspirasi dan motivasi yang luar biasa melalui buku-buku yang ditulis. Salam entrepreneurs. Selamat siang Pak Sam. Selamat siang. Bagaimana Anda memulai usaha itu? Saya sebenarnya sudah menjadi pengusaha sejak saya mulai bekerja ya di Yayasan Yaski ini. Waktu itu saya sudah baru lulus dan saya masuk di dalam bidang engineering, artinya bidang kontraktor. Saya mulai dari nol, tidak mengetahui, tidak punya pengalaman, tapi bidang teknik yang sudah saya pelajari itu menjadi dasar. Pada tahun 70-an itu sangat sulit ya orang mencari ahli-ahli teknik pada tahun 70-an. Kalau tahun 2000-an ini gampang sekali, di mana-mana banyak. Sehingga saya banyak mendapat order pada era tersebut di bidang instalasi listrik, AC, telekom, telepon, audio, sound system, banyak sekali. Nah, dari situlah saya mulai belajar bagaimana berusaha. Dan waktu itu saya juga sebenarnya sudah bekerja di Yayasan Yaski, tapi saya meninggalkan Yayasan Yaski untuk menekuni bisnis saya itu pada waktu itu selama 4 tahun, sehingga saya sudah mulai proyek itu sampai Taman Mini ya, pada waktu itu sedang dibangun, dan juga berbagai proyek pemerintah. Saya belajar bagaimana mengendalikan, memanajemen perusahaan-perusahaan itu. Tapi kemudian di tahun 2000-an ini usaha-usaha semacam itu saingannya udah ribuan gitu, jadi sudah nggak menarik lagi. Dan saya mempunyai sebuah ruko sebagai bekas kantor dari usaha kontraktor ini. Lalu diapakan ruko ini? Saya pikir-pikir, bisa nggak sebuah ruko itu jadi penginapan kecil? Itu saja. Dan terus terang saya lihat di Yaski, Yayasan Yaski ini mereka ada guest house gitu. Dan saya coba pikir bagaimana ya kalau saya juga mencoba melakukan guest house di sebuah ruko ya. Dan ini konsep ini belum ada di Indonesia ya. Dan pada waktu itu saya coba mengubah kantor ruko itu menjadi sebuah hotel. Waktu itu belum hotel, guest house. Dan kemudian saya namakan itu Rutel, artinya ruko hotel. Ya, itu trademark saya sendiri ya. Belum ada orang kasih nama Rutel, tapi saya kasih nama Rutel di ruko hotel. Waktu selesai ada 9 kamar, teman-teman saya yang datang, mereka bisa heran gitu. Kok sebuah ruko itu bisa jadi sebuah hotel gitu dengan 9 kamar. Nah, mulai sejak itulah saya membangun yang pertama itu pakai modal sendiri sebisa-bisanya ya, dan tidak banyak pengalaman yang dimiliki di bidang perhotelan. Cuma pengalaman menginap di hotel itu banyak, karena saya sudah bertahun-tahun itu keliling-keliling dunia menginap di berbagai hotel, dari yang bintang 5, bintang 1, kelas melati, semua sudah saya cobain semua. Jadi saya tahu apa yang dikehendaki konsumen itu. Paling sedikit konsumen tuh ingin apa? Biasanya ingin kenyamanan
itunya, udaranya, yaitu dengan air condition atau dengan heater tentunya kalau di negara dingin. Yang kedua, dia ingin WC yang bersih dan di dalam. Dan juga yang ketiga, harganya bisa bersaing dengan hotel-hotel lain. Dan itu yang saya terapkan di dalam hotel yang pertama. Apa saja kendala dan tantangan yang Pak Sam hadapi saat memulai usaha ini? Jadi saya sudah katakan, mulai sebuah bisnis itu pasti ada kendala dan tantangannya. Masalahnya kita kalau jadi pengusaha atau entrepreneur berani nggak menghadapi tantangan itu. Biasanya banyak orang punya impian dan ingin memulai suatu usaha, tapi waktu melakukan langkah pertama mereka sudah takut dan khawatir nanti siapa tahu gagal. Semua bisnis sebenarnya tidak bisa gagal kalau kita melakukannya dengan tekun. Menurut saya dari pengalaman yang ada. Walaupun kita nggak berpengalaman, nggak jadi soal, tapi kita harus berani. Dan halangan itu pasti ada. Di dalam dunia kerja, justru seorang manajer atau direktur itu kerjanya mengatasi halangan yang ada. Kalau kita nggak berani mengatasinya, ya kita mungkin bukan entrepreneur. Gitu. Dan halangan itu memberi apa ya, suatu excitement gitu dalam hidup ini. Kalau kita bisa mengatasinya, kita tuh merasa senang sekali gitu. Dan itu merupakan suatu challenge, tantangan di mana kita perlu mengatasinya. Hidup tuh kalau nggak ada tantangan rasanya ya gitu-gitu aja rasanya, ya kan? Cuma lurus-lurus aja. Justru hidup yang bagus itu yang bergelombang, turun naik gitu loh. Waktu ada tantangan kan bisa turun, bisa nggak naik lagi. Dan tantangan dan halang itu selalu ada di dalam setiap bisnis. Itu yang harus dipahami oleh para pemirsa ya. Jadi, jangan harap ada sebuah usaha yang bisa jalan semulus jalan tol gitu. Itu tidak mungkin. Strategi bisnis apakah yang Bapak terapkan saat menjalankan usaha ini? Ya, saya pikir saya belajar perlahan-perlahan ya. Tentu kita dalam membuat usaha itu kita harus belajar yang teori kuno ya, SWOT. Jadi kita harus lihat kekuatan kita itu apa, kelemahan kita apa dibanding pesaing, dan lalu kesempatan itu ada apa, dan juga ancamannya apa. Dan itu kalau dikombinasikan selalu ada jalan keluar gitu, ya kan? Dan juga di dalam manajemen ini kita penting dari pengalaman saya bisa berkomunikasi. Lalu kita di dalam bisnis itu mampu berkomunikasi, membuat jaringan dengan banyak orang melalui ilmu komunikasi kita. Karena saya juga ajarin si pelajaran ini, ya, maka kita akan berhasil. Karena menurut Ronald Reagan punya penasehat, dunia itu yang menjadi pemimpin yang paling top itu adalah orang yang bisa berkomunikasi. Bukan orang yang pintar ya, bukan orang yang luar biasa, tapi dia bisa menjembatani antara setiap apa yang diingin dilakukan. Urus izin, dia bisa jembatani. Urus sistem, manajemen sistem, dia bisa menjembatani. Dan dia bisa berkomunikasi dari atas hingga bawah dengan customer, dengan pelanggan, dengan pemilik uang, ya kan, dengan para karyawan, dan pemerintah. Itu semua harus bisa dijembatani melalui komunikasi dan juga melalui jaringan. Kedua hal itu akan menimbulkan pengaruh. Kalau kita sudah punya pengaruh, itu akan mempermudah pekerjaan kita. Gitu kira-kira. Apakah Bapak mempunyai konsep manajemen karyawan yang spesifik untuk mendukung produktivitas perusahaan? Sebenarnya ada banyak cara ya di dalam mengurus karyawan. Bisa cara diktator, bisa juga cara bersahabat, bisa juga cara yang komunikatif, bermacam-macam cara. Tapi yang saya pilih di dalam konsep saya, ya itu saya pelajari sendiri. Karyawan itu saya anggap bagian dari perusahaan itu. Mereka bisa dibilang mungkin mempunyai juga bagian untuk memajukan perusahaan itu. Jadi seperti keluarga gitu. Gimana sih kita di keluarga ya kan? Jadi ada anak mendukung, orang tua mendukung, pasangan mendukung, kira-kira demikian. Karena kalau karyawan kerja dalam suasana yang penuh ancaman, saya rasa dia tentu tidak merasa nyaman. Ya. Selama ini sih kita melakukan training yang terus-menerus, dan kebetulan training itu saya berikan sendiri gitu pada karyawan. Jadi karyawan tahu apa yang harus dilakukan, apa tuntutan saya. Ya. Dan saya selalu punya konsep terbuka, entah di mana saja. Kalau Anda berproduksi, ya Anda tentu akan mendapat suatu hasil yang lebih baik. Kalau Anda nggak berproduksi, tentu tidak baik, atau Anda malah harus meninggalkan organisasi itu.
jadi jelas. Sehingga mereka sudah ngerti tujuan dari visi misi perusahaan itu, kita tidak perlu terlalu mengendalikan karyawan itu, tinggal ikuti rule. Kalau Anda produktif, Anda juga produktif dari segi honornya. Kalau Anda tidak produktif, Anda mungkin diminta meninggalkan organisasi itu. Dan kita mengusahakan supaya rasio turnover itu serendah mungkin ya, karena turnover yang tinggi akan merugikan perusahaan. Sehingga kita harus melatih karyawan, dan melatih itu memerlukan biaya yang besar, tidak kelihatan. Saya ambil contoh, melatih Pertamina itu ya, misalnya mulai dari nol ya Pak ya, itu melatih kata begitu aja itu perlu 10 miliar rupiah. Bisa bayangkan bagaimana melatih karyawan supaya bisa ikut aturan-aturan yang ada di kantor. Nggak murah melatih karyawan, itu barangkali. Apakah Pak Sam punya impian atau cita-cita untuk mengembangkan bisnis ini untuk lebih maju di masa datang? Sebenarnya saya itu mimpi udah hampir selama 40 tahun ya. Pertama saya mimpi bagi organisasi Yayasan Yaski. Tapi karena sekarang saya sudah mendekati akhir masa pensiun, saya bermimpi untuk usaha sendiri tentunya. Sebab saya tipe orang yang biasa kerja, kalau suruh diam di rumah, waduh bisa celaka saya. Jadi saya harus ada pekerjaan. Hingga saya mulai membangun usaha itu, dan di dalam 5 tahun ya boleh kita ucapkan syukur pada Yang Maha Kuasa, sudah ada 3 hotel yang dibangun selama 5 tahun, dan dibangun itu berdasarkan omset yang ada. Jadi dia membiayai hotel yang kedua, omset yang berikutnya membiayai hotel yang ketiga, dan seterusnya. Dan kepercayaan bank yang saya terima itu membuat saya lebih percaya ya. Jadi hotel yang ketiga itu sepenuhnya dari bank, baik membeli asetnya maupun melaksanakan pembangunannya, itu semua 100% dari bank. Kalau kita sudah dipercaya bank, itu menunjukkan bahwa usaha kita itu sudah credible begitu. Dan bank akan selalu mau mengusulkan lagi kreditnya, karena bank hanya mencari orang-orang yang mau bayar kredit, biasanya begitu sederhananya. Dan saya punya impian-impian besar tentunya. Belum lama saya diajak teman saya juga untuk masuk di dalam dunia bisnis pertelevisian gitu ya, dan saya menanggap dengan positif. Hanya masalah izin tuh keluarnya susah, karena saya ingin apa yang saya katakan di dalam radio melalui inspirasi itu bisa saya wujudkan dalam bentuk visual, sehingga orang bisa melihat dan orang juga benar-benar bisa terpengaruh dan terinspirasi di dalam hidupnya. Karena saya ingin melihat masyarakat yang maju, yang positif di dalam hidupnya, yang membangun Indonesia ini. Karena sekarang ini sangat sulit ya mencari hal yang positif di lingkungan yang ada di luar. Dan itu adalah cita-cita saya. Karena menurut saya setitik air itu bisa menimbulkan gelombang juga. Gitu. Walaupun hanya setitik, kalau nggak percaya bisa lihat di laut gitu. Nah itulah yang menjadi harapan saya sebagai seorang yang hanya seorang saja. Ya saya berusaha bisa membangun negara ini sebagai menjadi negara yang lebih maju. Demikian barangkali. Demikian hasil wawancara kita dengan Pak Samuel, dan semoga dari hasil wawancara ini para entrepreneur dan calon entrepreneur di